Nah, kalau sustainability itu sederhana. Intinya kita itu harus bisa tetap hidup dan berkembang, tapi tidak merusak lingkungan atau mengorbankan generasi yang akan datang. Jadi keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan itu tetap terjaga sampai sekarang. Oke, yang kedua sustainability accounting. Nah itu kalau akuntansi biasanya kan cuma kita mencatat kas masuk dan kas keluar. Nah kalau di sustainable accounting ini kita ini juga mencatat dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar angka keuangan, tapi juga indikator sosial dan lingkungan. Dan yang ketiga Sustainability Development Goals atau SDGs. Nah ini adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibuat pada PBB tahun 2015 dan ditetapkan sampai tahun 2030. Nah, tujuannya itu untuk memulai menghapus kemiskinan, membuat pendidikan menjadi lebih baik dan kesehatan baik sampai aksi nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Oke, tapi kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana SDGs dihubungkan dengan CSR. Analogi sederhananya seperti ini, SDGs itu seperti sebuah visi, sedangkan CSR itu sebuah misi. SDGs itu adalah gambaran dunia yang ingin dicapai pada 2030 berdasarkan kesepakatan PBB. Visi sifatnya arah jangka panjang dan juga luas, sedangkan CSR ini lebih spesifik, yaitu mewujudkan visi lewat program yang nyata yang bisa dilakukan sama perusahaan. Sifatnya bersifat aksi dan langkah-langkah praktis yang dapat diukur di lapangan itu sendiri. Jadi CSR dan SDGs itu bukan dua hal yang berbeda, tetapi bisa saling menguatkan satu sama lain. SDGs memberikan arah, sedangkan CSR menjadi aksi nyata dari SDGs itu sendiri. Nah, tapi kenapa sih korelasi keduanya itu penting? Ada 3 alasan. Yang pertama itu SDGs terlalu luas. Seperti yang dijelaskan sama Dev sebelumnya bahwa SDGs ini kan dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara di PBB. Artinya permasalahan yang akan di SDGs itu berdasarkan kesepakatan bersama. Belum tentu ke-17 poin atau ke-17 goals yang ada di SDGs itu relevan dengan situasi negara itu sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman cari di internet, dari 17 tujuan itu di breakdown lagi menjadi 169 target yang ingin dicapai. Jadi targetnya itu terlalu luas, pemerintah nggak mungkin bisa sendiri untuk mencapai ke 169 target tersebut. Perusahaan sebagai salah satu aktor itu memiliki sumber daya, misalnya teknologi, inovasi, ataupun sumber daya ekonomi, sehingga bisa membantu pemerintah untuk mencapai dari tujuan dari SDGs itu sendiri. Tapi masuk ke alasan yang kedua, itu SDGs sifatnya universal. Ya balik lagi, tiap negara punya prioritas sendiri. Mungkin kalau di Indonesia teman-teman lihat SDGs itu lebih mengarah ke pendidikan, kesehatan, atau lingkungan. Karena ketiga permasalahan ini yang lebih rentan dan lebih banyak terjadi di Indonesia. Tapi kalau kita bawa ke misalnya negara Jepang, mungkin permasalahan ketiga ini nggak sepenting itu dibandingkan Indonesia, karena mereka memiliki permasalahan sendiri. Misalnya kesetaraan gender atau mungkin tentang tenaga kerja, di mana mereka ingin tenaga kerjanya tidak terlalu terbebani ketika di dunia kerja mereka. Lalu alasan yang ketiga yaitu strategi bisnis berkelanjutan. Ini juga berhubungan dengan materi minggu lalu sebenarnya, di mana sebenarnya CSR itu kan bukan bagian terpisah dari apa yang dilakukan sama perusahaan, karena juga ada aturannya yang mewajibkan perusahaan melakukan CSR. Nah, SDGs itu juga tidak menjadi hanya tanggung jawab moral perusahaan, tetapi juga bisa menjadi peluang bisnis perusahaan dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kayak misalnya kalau kita lihat di sekarang ini mungkin tren-tren tentang thrifting itu lebih mulai hype dibandingkan 10 atau 20 tahun lalu dibandingkan saat ini. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan itu bisa menjadi strategi bisnis yang berkelanjutan. Tapi masuk ke 2 pertanyaan tambahan, di mana yang pertama itu apakah melakukan CSR itu sama dengan mendukung SDGs? Kalau menurut kami jawabannya belum tentu, karena tidak semua hal-hal yang dilakukan sama perusahaan yang terkait program CSR mereka itu otomatis sejalan dengan SDGs. Mungkin ini akan dibahas lebih dalam di contoh terakhir sama Revaldo, tapi intinya tidak semua program CSR itu sejalan dengan SDGs. Pertanyaan terakhir yaitu apakah harus melakukan CSR untuk perusahaan itu dapat mendukung SDGs? Jawabannya juga tidak juga, karena CSR itu kembali lagi adalah mekanisme perusahaan untuk bisa berkontribusi terhadap sosial lingkungan mereka yang mudah untuk supaya bisa di-track atau diukur dalam jangka waktu berikutnya. Sehingga pada akhirnya ya kalau perusahaan mau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan SDGs ya nggak harus dengan CSR, tapi bisa juga misalnya memperbaiki sistem produksinya mereka secara internal. Itu
itu secara langsung mereka juga mendukung SDGs tentang production and consumption, SDGs nomor 12 harusnya. Jadi ya intinya tidak harus melalui CSR. Next. Baik, selanjutnya lanjut ke jawaban kelompok kami atas pertanyaan yang ketiga, yaitu how is the role of the management accountant in CSR toward SDGs. Nah, di sini ada satu kutipan yang kami ambil dari Lemberton yang mengatakan bahwa full cost accounting attempts to capture the total cost resulting from an organization's economic activities, including social and environmental costs, attempting to value these impacts in financial terms. Intinya dalam menghitung biaya itu perusahaan tidak cuma harus memikirkan bagaimana cara menghitung aspek finansialnya saja, tapi juga harus menghitung biaya sosial dan lingkungannya juga. Maka dari itu, peran anggota manajemen dalam CSR terhadap SDGs adalah pencatatan biaya, perancangan, pengukuran dan pelaporan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan melalui sistem kinerja terbentuk yang menampung informasi keuangan tradisional, sehingga anggota manajemen dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi biaya sosial dan lingkungan, serta memastikan aktivitas CSR-nya itu tetap berjalan dengan sustainable development goals-nya. Lalu bagaimana caranya anggota manajemen itu dapat menjalankan perannya? Jadi anggota manajemen itu dapat menggunakan kerangka atau konseptual framework seperti critical bottom line reporting dan indikator keberlanjutan atau sustainability indicator untuk menyediakan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan mengenai kontribusi perusahaan terhadap sustainable development-nya. Hal ini juga didukung dari kutipan yang berikut yang mengatakan somehow of sustainability accounting requires critical bottom line which aim to report on an organization economic, social, and environmental impact. Artinya bentuk dari sustainability accounting itu adalah critical bottom line itu sendiri yang bertujuan untuk membantu perusahaan dalam melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari perusahaan. Jadi ini penjelasan singkat mengenai critical bottom line dan sustainability indikatornya. Critical bottom line itu ibaratnya keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari profit atau labanya saja, tapi juga perlu mempertimbangkan people atau sosial dan planet atau lingkungannya. Jadi dimensi kinerja yang harus dilaporkan ada tiga. Yang pertama ekonomi atau profit, contohnya seperti kinerja keuangan, pertumbuhan bisnis, dan penciptaan nilai bagi pemegang saham. Lalu aspek sosial atau people, seperti kontribusi perusahaan bagi kesejahteraan karyawan dan masyarakat, kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu aspek lingkungan seperti dampak perusahaan terhadap lingkungan seperti emisi dan limbah. Sedangkan sustainability indikator adalah ukuran untuk menilai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dari perusahaannya. Contoh dari Global Reporting Initiative atau GRI dalam aspek ekonomi ada jumlah nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan, jumlah pajak yang dibayar. Lalu di dalam aspek sosial, tingkat kepuasan karyawan, jam pelatihan dan kontribusi sosial, dan yang terakhir dari aspek lingkungan, emisi karbon dioksida dan penggunaan air. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 4. How is CSR also SDGs in Indonesia? Di Indonesia itu pelaksanaan CSR itu telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, di mana regulasi tersebut itu mewajibkan perusahaan khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, CSR ini dipandang sebagai instrumen penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dalam studi Gunawan, Permatasari dan Field tahun 2020 itu mengungkapkan bahwa perusahaan di Indonesia secara umum telah mengarahkan kegiatan CSR mereka pada beberapa tujuan SDGs seperti SDG 3 yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan, SDG 4 berkaitan dengan pendidikan berkualitas, SDG 8 itu berkaitan dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 11 berkaitan dengan kota dan komunitas berkelanjutan, dan SDG 12 berkaitan dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya contohnya itu hostess group, lebih tepatnya
yang Basnur International Shipping itu melakukan penanaman 10.000 pohon sebagai upaya serapan karbon dari aktivitas pelayaran yang dia lakukan, termasuk pohon buah dan pohon langka. Ini mendukung SDG 3 dan SDG 13. Lalu yang kedua ada Alpha Midi, yaitu dia melakukan edukasi dan praktik pengelolaan sampah rumah tangga di RW Sengseng Sawah, Jakarta Selatan. Nah, pemilahan sampah plastik dan kertas, pengolahan minyak jelantah menjadi sabun ramah lingkungan. Ini dia bekerja sama dengan bank sampah lokal untuk mendukung SDG 12, SDG 8 dan SDG 11. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih, mungkin ada pertanyaan. Ya, close untuk kelompok presenter. Silakan yang mau komentar ataupun bertanya ataupun mengkritik atau apapun. Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Summary dari artikel pertama. Nostra Ivan Kristoforus itu kelompok berapa ya? Filenya kok nggak di nama yang sama dengan yang seharusnya ya? Kurang. Saya harusnya cek. Kelompok lain ada yang membaca atau bertanya pada Cikiti intisari dari artikel Sambu. Jadi intinya itu tentang konseptual frameworknya yang triple bottom line, ekonomi, sosial dan lingkungan. Kenapa? Ya, bisa ya dengar sampai sini. Tentang triple bottom line-nya itu. Terus, kenapa Jadi- triple bottom line? Jadi dalam membuat laporan dan juga menghitung biayanya itu juga perlu memperhitungkan biaya sosial dan juga lingkungannya. Tidak cuma aspek finansialnya saja. Silakan yang lain, apakah kelompok lain juga membaca dan hasilnya seperti itu, setuju dengan yang disampaikan presenter?
Intisari dari topik hari ini itu apa sih? Kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Sudah jelas semua ya, sudah karena sudah submit PPT, jadi sudah tulis semua. Waktu jadi nggak ada komentar, nggak ada pertanyaan. Ini sajinya apa sih? Isinya atau maksudnya apa sih? Nah, ada nggak? Karena sudah clear semua. Atau malah sama sekali Anda tidak tahu apa yang harus Anda tanyakan, Anda tidak tahu apa yang harus Anda pelajari. Sebenarnya ini diskusi apa? Kelompok 4 mana? Kelompok 4? Ya, kelompok 4. Poinnya untuk materi hari ini apa? Simpulan. Kita langsung masuk simpulan. Jadi Anda menyimpulkan apa waktu mengerjakan PPT untuk hari ini, untuk minggu ini? Silakan, kelompok 4. Poinnya apa? Jadi belajar apa? Jadi apa? Sudah mengerti apa? Minggu ini dari materi atau dari pertanyaan panduan yang di kaitannya sustainability sama SDG ini ya, lanjut ini yang counter. Berarti nggak ada pertanyaan. Baik. Karena artikel 1 itu bicara perjalanan ya, sejarah dari bagaimana pengakuan ataupun pencatatan terkait dengan sustainability accounting sebenarnya itu ranahnya accounting itu di situ. Kita lihat sejarahnya, oh ternyata sampai ada sustainability accounting sekarang itu dulunya itu gimana sih? Itu. Tapi yang ada tidak ada komentar. Itu sudah jelas. Kelompok 4, poinnya apa? Simpulan materi hari ini. Kelompok 4, silakan. Siap-siap kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Ya. Simpulannya. Penelitian yang menghubungkan akuntansi dengan konsep keberlanjutan yang sedang berkembang yang muncul pada awal 1990-an dan terus mendapat perhatian dalam literatur akuntansi akademis maupun profesional. Itu Anda baca, sekarang tutupan itu laptopnya. Jadi apa sebenarnya? Jadi gimana? Penelitian tentang literatur Ini apa ini? Simpulan dari artikel. simpulan dari pembahasan Oh, simpulan dari materi hari ini. Iya. Oke, jadi penelitian yang menghubungkan akuntansi dengan konsep literatur pada tahun 1990-an. penelitian yang menghubungkan konsep literatur dengan penelitian. Kita bicara penelitian. Penelitian yang menghubungkan akuntansi dengan konsep literatur, penelitian yang berkembang pada tahun 1990-an. Oke, dalam bahasa yang sederhana ya. Jadi maksudnya begini, ini penelitian yang coba dalam bahasa Anda, dalam bahasa sederhana. Jadi literatur apa itu? Literatur apa nanti pertanyaan? Penelitian yang menghubungkan akuntansi dengan kelompok 4 yang lain membantu. Kelompok 4 cuma 1 orang aja. Oh, berarti tugasmu ya yang buat PPT ya? Ada yang buat PPT? Latihan dulu. Terus anggota kelompok lainnya? Ya, apa? Berarti silakan kelompok 4 menambahkan. Jadi simpulannya Bu, karena sudah jelas tidak ada pertanyaan, tadi sudah jelas yang disampaikan juga oleh kelompok presenter saat kami mengerjakan, maka kami menyimpulkan
apa, itu tuh terkait tentang apa. Nah itu bahasa sederhana. Yuk silakan. Yuk. Kelompok 4. Jadi kita belajar tentang ya 4. Sustainability itu keberlanjutan yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan masa depan tanpa mengorbankan masa depan. Nah, pilarnya itu ada ekonomi, sosial, sama lingkungan. Gitu. Oke, simpulannya kelompok 3. Simpulannya kelompok 3. Kelompok 3 mana? Ya, kalau kelompok 3 simpulan apa? Dari ini kita belajar simpulan dari materi hari ini itu bisa. Oh, kita belajar ini. Ya, simpulan minggu lalu kita tuh belajar CSR pun. Oh, ternyata CSR itu beragam definisinya. Tapi kalau menurut Carroll Piramid, kita belajar bahwa perusahaan itu yang dibilang perusahaan itu punya tanggung jawab sosial itu dia meliputi ada economic responsibility, ada legal responsibility, ada etik, ada juga pada philanthropic. Misalnya hari ini kita belajar silakan kelompok 3 mana? Ya. Jadi sebuah perusahaan itu akan dikatakan yaitu suksesnya, dikatakan sukses itu dia juga hanya murni berdasarkan profit dia saja, nggak berdasarkan ekonomi saja. Tapi kita juga harus memperhatikan perusahaan itu memperhatikan lingkungan baik planet dan juga people. Kelompok 2. Kelompok 2 apa? Sebenarnya kita nggak tahu apa yang kita kerjakan. Sebulan. Oke, ya, apa simpulannya? Hanya 2 orang aja nanti. Simpulannya apa? Kalau kelompok 1 ya, silakan kelompok 2. Jadi masing-masing kan itu 5 orang. Masing-masing itu nomor. Aku buat pakai yang KTP sisanya saja kecil nggak penting mungkin cowok itu sombong banget ya, artis sombong banget, Silakan kelompok 2. artis. Sementara kelompok 2 dan kelompok 1 masih berpikir, silakan kelompok presenter.
dijelaskan ini itu ya peran akuntan manajemen. Pertanyaan saya sebelumnya itu kembali lagi ini alfabeti sama asbun. Peran akuntan manajemen. Kalau peran Ya. Apa sih peran dari akuntan manajemen itu? Dari akuntan yang ada di perusahaan ya, kita bicara akuntan yang ada di perusahaan. Peran dari akuntan perusahaan dalam penerapan CSR-nya perusahaan. Ya. Peran akuntan manajemen di dalam aktivitas atau dalam program CSR-nya perusahaan. Oke. Dimana kita lihat kalau dalam hari ini kita bicara sustainability, berarti CSR-nya itu memang untuk menjawab atau untuk mengatasi masalah-masalah atau ikut berkontribusi mengisi agenda-agenda yang ada di SDG. Nah, perannya akuntan manajemen itu apa sih? Oke. Ini kan pencatatan biaya, rancangan, oke, ini sih oke, tidak tulis aja. Sekarang coba sih contohnya, berikan contoh. Misalnya tadi di perusahaan Alfa Midi. Nah, kira-kira itu kan tadi CSR-nya Alfa Midi. Ya. Apa sih perannya akuntan manajemen? Akuntan manajemennya Alfa Midi khususnya kita nggak ngomong peran akuntan manajemen dalam menghitung proses costing, dalam menghitung product cost, dalam menghitung materi-materi AM yang sudah Anda pelajari atau dalam menghitung materi-materi AB yang sudah pernah Anda pelajari. Sekarang kita lihat peran AM gitu ya, peran akuntan manajemen dalam CSR-nya Alfa Midi itu ngapain? Silakan. Kalau bicara biaya yang kayak apa, terus perancangan pengukuran seperti apa? Silakan. Penggunaan sampah plastik, pengelolaan kecelakaan. Ya. Butuh nggak akuntan manajemen untuk melaksanakan CSR-nya perusahaan Alfa Midi? Butuh nggak perannya akuntan untuk melakukan apa yang di program menjadi programnya Azure Group? Kalau nggak perlu berarti kan ya ternyata perannya akuntan manajemen nggak ada dalam penerapan CSR perusahaan. Cek di contoh Anda masing-masing gitu ya. Nah, ini saya melihat variasi contohnya kan nggak semuanya di level lagi. Silakan. Gimana? contoh contohnya yang ini kalau menurut kami Bu, jadi perannya akuntansi manajemen itu jadi ya pastinya mencatat, kan ini seperti event ya Bu. Jadi pengeluarannya berapa gitu, dan juga kan seperti yang sudah dijelaskan tadi, CSR dan SDGs ini bukan hanya tentang jawab moral tetapi juga peran bisnis. Jadi juga akuntansi itu
melihat gitu loh. Nanti itu setelah kita melakukan SDGs ini dampaknya ke perusahaan itu apa? Apakah meningkatkan penjualan ataukah meningkatkan daya apa? Kayak daya jual gitu dari masyarakat sendiri ke perusahaan. Seperti itu sih. Kalau menurut kamu? Tugasnya akuntan adalah mencatat biayanya. Ada program minyak pengolahan minyak jelantah menjadi sabun ramah lingkungan, gitu ya. Itu terus ngapain? Dihitung biaya-biaya yang dikeluarkan Enggak, perusahaan. jadi kan pasti kan apa namanya saat melakukan ini kan pasti ada kayak dari kerjasama dengan bank sampah, mungkin juga ininya uang yang dikeluarkan acara mungkin apa masang terop, masang tenda atau juga ada konsumsi untuk masyarakatnya itu. Semua biaya, semua expense yang keluar, yang dikeluarkan perusahaan, yang dikeluarkan Alfamidi untuk melakukan program ini. Betul ya. Oke, terus dicatat. Ya. Dicatat menjadi biaya apa? Dibebankan ke produk nggak? Kalau nggak dibebankan ke produk berarti masuk mana? Masuk COGS atau masuk expense? Oke, masuk expense-nya masuk expense mana kira-kira kalau Anda jadi akuntan manajemen? Simpelnya aja kalau laporan keuangan, kalau apa income statement itu kan SG&A ya. Ada sales expense, administration expense, itu kan ya, general expense, SGA. Apa itu singkatan? Sales, General, and Administratif, gitu ya, administration. Nah, kira-kira masuk mana? Kalau Anda jadi akuntan manajemennya Alfamidi nih, Anda keluarkan, Anda taruh di mana? Ada expense taruh di mana? Tadi karena tadi kan Anda kaitkan dengan setelah ini saya hitung dampaknya ke penjualan, apakah penjualannya meningkat atau tidak. So, berarti biaya-biaya ini apakah dimasukkan ke sales expense? Silakan, kelompok lain bisa berkomentar. Sebaiknya dimasukkan kemana? Membantu akuntan manajemennya Alfamidi. Jadi gimana perannya akuntan manajemen? Kalau saya laporin bebannya masuk ke mana, maksudnya ke beban operasional atau administrative expense. Terus mungkin nambahin apa yang disampaikan dulu. Akuntansi manajemen itu kan ya tugas utamanya yang laporin atau misalnya bikin report dari hasil program CSR-nya atau yang berupa SDGs ini.
Tapi sebagai tambahan, perannya nggak cuma sebatas ngapain aja, tapi juga bisa ngambil keputusan ataupun evaluasi dari program yang dijalankan. Kayak nggak semua program yang dijalankan dengan tujuan baik itu akan menghasilkan hasil yang baik bagi perusahaan kan. Kayak misal perusahaan Hasbro Group mau menanam 10.000 pohon sebagai upaya serapan karbon dari aktivitas pelayaran. Mungkin secara Hasnur ini perusahaan apa ya? Kalau Hasnur Groupnya itu secara keseluruhan tuh bergerak di banyak bidang Bu. Kayak pelayaran, pertambangan, juga dan ada beberapa lagi. Nah, tapi yang melakukan penanaman ini lebih tepatnya Hasnur International Shipping, jadi bagian logistik jadi pelayaran itu. Makanya dia melakukan upaya dari aktivitas pelayaran itu. Oke, terus nah, kayak misalnya perusahaan pelayaran ini kan mau berkontribusi dalam hal lingkungan dalam menanam pohon. Akuntansi manajemennya itu nggak cuma ngelaporin berapa sih kosnya yang harus dikeluarkan untuk menanam 10.000 pohon, tapi juga evaluasi dengan adanya 10.000 pohon ini dampak bagi perusahaan itu bagaimana? Apakah berkontribusi secara ekonomi atau mungkin memberikan persepsi positif bagi grup perusahaan itu secara keseluruhan? Dan apakah program ini bisa dilakukan secara berkelanjutan nantinya untuk dilakukan di masa depan? Jadi akuntansi manajemen itu selain melaporkan juga bisa mengambil keputusan dari evaluasi yang dilakukan dari program tersebut. contohnya misalnya evaluasinya gimana? Misalnya, udah nanam nih 10.000, terus sudah ditanam, terus terus mungkin dari 10.000 pohon itu dilihat apakah masyarakat itu memandang positif dengan adanya 10.000 pohon tersebut. Kemudian gimana caranya melihat pandangan masyarakat itu memandang positif itu gimana caranya? mungkin ada dua hal yang bisa dilihat. Yang pertama dari penjualan atau salesnya perusahaan apakah meningkat atau berdampak positif. Tapi yang kedua juga bisa dari media-media arus utama kayak misalnya TV atau Tempo ada yang memberitakan tentang Hasnur Group sendiri. Karena ketika mendapatkan sentimen positif dari media-media arus utama, maka perusahaan bisa mendapatkan feedback positif dari masyarakat. Oke. Jika misalnya penjualan setelah penanaman pohon terus penjualannya meningkat gitu ya, banyak yang menggunakan jasa pelayaran, apakah berarti penjualan itu meningkat gara-gara penanaman pohon ini? Belum tentu juga sih. Oke. Ada banyak variabel yang bisa mempengaruhi penjualan meningkat. Oke. Tapi mungkin sebagai tambahan lagi, kalau misalnya mau lihat gimana sih dampak yang ditimbulkan dari penanaman 10 pohon, ya kita lihat dari aktor yang mau kita selamatkan. Misalnya masyarakat sekitar, apakah mereka benar-benar terbantu dengan adanya 10.000 pohon yang tanam ini? Misalnya udaranya menjadi lebih bersih, atau misalnya tanahnya menjadi lebih subur dan sebagainya. Jadi masyarakat sekitar yang bisa menentukan apakah program itu sukses atau tidak. Perusahaan cara ngitungnya gimana? Menanyakan kepada masyarakat atau gimana? Sepertinya Ini linknya bisa dikaitkan dengan environmental cost waktu Anda belajar AM. Penanaman pohonnya ini di mana? Pohonnya pohon apa? Kan, kalau itu nanya kayak gitu. Nanam pohon di hutan yang gundul atau menanam pohon mangrove karena ini kaitannya dengan perusahaan pelayaran. Jadi mungkin yang di sekitar laut muara tapi di situ tulisnya pohon buah dan pohon langka. Saya nggak tahu pohon buah itu buah apa? Kelengkeng, jeruk, Duren. mangga, durian. Dia ada langsung ngeklaim bahwa oke mendukung SDG 3, mendukung SDG 13. Jadi yang penanaman 10.000 pohon ini Bu, itu ada di wilayah operasional PT Hasnur International Shipping Kalimantan, juga di Jakarta di kantor pusatnya. Berarti yang lingkungan yang terdekat dengan operasional perusahaan. Betul. Ya. Dia bukannya dia usaha pelayaran lalu dia menanamkan hutan di Papua di tengah-tengah sana gitu misalnya. Enggak ya? Di Oke. dekat itu.
Oke, terus nanam pohonnya pohon apa? Pohon-pohonnya itu pohon buah-buahan, terus penghijauan serta beberapa jenis pohon langka. Oke, kenapa memilih pohon itu? Ini harus buka SR-nya Mas Nur. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 tadi mana ya? Tadi kan ini kelompok 2 ya? Oh, kelompok 2. Oke, mengambil contoh Astra Agro Lestari. Silakan. Sambil kelompok presenter menyiapkan jawaban yang di situ. Kelompoknya Astra, jelaskan perannya akuntan manajemen ngapain ya di proyeknya Astra Agro Lestari. Anda pakai proyeknya banyak nih, ada pemberdayaan petani plasma, ada zero burning, apa ini, lahan, zero burning, klinik desa, beasiswa. Silakan. Perannya akuntan manajemennya ngapain ya? Silakan kelompok 2. Supaya nanti kita bisa bandingkan dengan yang kelompok 5. Kalau sudah siap untuk menjawab silakan.
2021 kemarin teman-teman sudah clear gitu ya, harusnya saatnya bicara sustainability, bahwa perusahaan itu berdiri tidak semata-mata hanya untuk going concern, hanya untuk mengejar profit saja. Oke, nggak cukup kalau perusahaan itu cuma mengejar profit saja. Oke, karena banyak kejadian, banyak kasus, Anda tinggal buka di Google, tanya ChatGPT, perusahaan-perusahaan mana yang tutup, yang tidak lagi beroperasi, meskipun profitnya itu bagus, meskipun kinerja perusahaannya bagus, tapi dia disuruh atau dia dituntut gitu ya, atau dicabut izinnya oleh pemerintah karena dia ada masalah dengan people, masalah isu-isu sosial, atau ada masalah dengan planet, masalah-masalah lingkungan. Contoh misalnya dia buang limbah gitu ya, akhirnya di demo gitu ya, akhirnya izinnya dicabut oleh pemerintah dan tidak beroperasi lagi. Padahal mungkin secara bottom line, secara profit, dia profitnya sangat bagus, growth-nya sangat baik dari tahun ke tahun itu, wah profitnya gede gitu ya, likuiditasnya lancar banget misalnya. Tapi kok ditutup, kok perusahaan ini kok tidak berlanjut, tidak berlangsung lama? Ya karena dia punya masalah buang limbah sembarangan, sehingga dituntut oleh masyarakat sekitar dan akhirnya izinnya dicabut oleh pemerintah, tidak boleh beroperasi lagi. Mantap ya. So perusahaan tidak cukup ternyata untuk dia sustain, itu nggak cukup cuma mikirin profit aja. Perusahaan itu harus menyeimbangkan kepentingannya, memperhatikan isu-isu sosial, dan juga isu-isu lingkungan. Demi apa? Demi sustainability tadi. Sustainability bukan hanya untuk perusahaan saja, tapi sustainability-nya untuk seluruh isi earth, isi bumi. Gitu ya. Kita balik ke konsep waktu minggu 1. Oke. Minggu kedua kita membahas bahwa ternyata gimana caranya kalau perusahaan itu mau mencapai sustainability. Gimana caranya kalau perusahaan itu dia juga mengejar profit, tapi juga dia memperhatikan masalah-masalah sosial dan juga memperhatikan masalah-masalah lingkungan. Iya caranya, harus seperti apa perusahaan supaya dia tuh bisa membantu mengatasi isu sosial. Harus gimana perusahaan supaya dia bisa membantu mengatasi isu lingkungan. Patokannya nggak usah repot-repot karena sudah disajikan, diatur oleh UN lewat SDG. Kalau perusahaan itu mau sustain, ya tolonglah dalam mengatasi masalah-masalah isu sosial, jangan membedakan karyawan Anda antara yang maskulin dan yang feminin. Jangan membeda-bedakan pada saat memberi upah minimum, jangan membeda-bedakan antara gender, jangan membeda-bedakan antara tenaga kerja. Misalnya dia dari suku, ras, agama tertentu. Enggak, harus equal semuanya. So itu sudah salah satu cara perusahaan membantu mencapai sustainability. Oke, caranya dengan address isu SDG nomor 5, misalnya equity gender. Caranya gimana lagi supaya untuk mengatasi isu sosial? Perusahaan bisa membantu pendidikan supaya semua orang itu mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Lewat apa? Mungkin perusahaan melakukan beasiswa, memberi beasiswa seperti itu. Oke, sudah clear. So dalam perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas menangani atau mengatasi isu sosial dan isu lingkungan, itu yang seringkali diklaim sebagai aktivitas CSR, Social Responsibility-nya perusahaan. Oke, apa saja aktivitasnya? Motifnya minggu lalu kita sudah membahas economic responsibility, legal, etik, dan juga filantropik. Apa aja contoh-contohnya? Ternyata teman-teman, beberapa penelitian mencoba merumuskan bahwa tipe-tipe CSR yang dilakukan perusahaan itu beragam. Oke, kita lihat dulunya di Indonesia atau sekarang juga masih melihat ada beberapa perusahaan yang dia ngasih donasi, gitu ya, bagi-bagi sembako, dia membantu bencana alam, membantu korban bencana alam, lalu perusahaan menjuduli atau melabeli, saya sudah melakukan CSR. Kita bahas minggu lalu juga kan ya, di sini ya, pakai banner apa enggak kalau misalnya bagi-bagi bantuan bencana alam. Oke. Ini kita kategorikan CSR-nya adalah tipe donasi short term.
Oke, jangka pendek dia memberi hari ini, membantu memberi sembako hari ini, apakah Anda jamin 3 tahun lagi, nggak usah jauh-jauh, 5 bulan lagi, atau 3 bulan lagi, atau 1 bulan lagi, orang yang Anda bantu sembako itu juga pasti tidak kekurangan makanan lagi. Kalau Anda bantunya sekarang, apakah 3 bulan lagi Anda nggak bantu, terus Anda jamin bahwa dia itu sudah terpenuhi kebutuhan sembakonya? Ini yang dikategorikan dengan donasi atau charity. Aktivitas-aktivitas CSR yang dianggap sebenarnya ini tidak berkontribusi pada sustainability. Kenapa? Karena jangka pendek. Dia cuma nasi aja sudah meninggal, gitu ya. Bencana alam ya sudah, saya bantu beras, oke, paling mungkin bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Yakin Anda bahwa nanti 1 tahun lagi atau 3 tahun lagi dia yang rumahnya sudah hancur karena kena lava, gunung meletus dan sebagainya, dia bisa hidup layak? Oke. Anda cuma mikir, loh, pokoknya saya kan sudah tanggung jawab sosial, sudah saya bantu sembako kok waktu bencana alam yang 8 hari itu. So, memberi bantuan, menganggap memberi bantuan donasi, perusahaan menganggap bahwa ini tanggung jawab social responsibility-nya masih dalam tahapan 1.0. Oke. Ada perusahaan yang sudah berkembang, sudah mulai maju. Oh, saya harus memikirkan sustainability ya. Jadi nggak cukup diminta cuma untuk ngasih bantuan aja, terus sudah saya tinggal gitu ya. Sudah selesai, saya nggak peduli dia besoknya atau bulan depan nggak bisa makan terus akhirnya meninggal dunia satu keluarga, ya sudah, bukan urusan saya. Tapi kan waktu itu saya sudah ngasih donasi. No, nggak ada sama sekali addressing sustainability. Oke. Berikutnya, perusahaan mulai, ini rata-rata di Indonesia sekarang sudah mulai bergerak dari donasi ke community. Oke, community development, ComDev. Perusahaan mulai memikirkan, oh kalau saya melakukan tanggung jawab sosial, itu saya harus memberi dampak yang bermanfaat untuk masyarakat yang saya tolong. Misalnya, dengan memberi bantuan beasiswa. Oke, memberi beasiswa ini konteks jangka panjangnya itu lebih lama daripada sekedar donasi. Kenapa? Karena saya memberi kesempatan untuk anak-anak putus sekolah atau anak-anak yang nggak punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Perusahaan menyisihkan dananya lewat program CSR untuk menjamin supaya generasi berikutnya, gitu ya, generasi-generasi yang akan datang itu tidak punah karena tidak pintar, karena tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Maka perusahaan dalam community melakukan CSR-nya, dia tidak hanya melakukan donasi, tapi lebih level up, gitu ya, lebih meningkat. Lewat apa? Memberi beasiswa, membangun puskesmas, membangun sekolah SD, membangun bendungan, membangun bla 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 bla. Tidak hanya sekedar memberi bantuan sesaat. Nah, sampai sini. Dalam hal ini yang menerima manfaatnya itu adalah masyarakat. Mungkin perusahaan nggak menerima manfaatnya secara langsung. Oke. Saat perusahaan membangun puskesmas di daerah pedalaman, mungkin perusahaan nggak mendapatkan manfaatnya secara langsung. Saat perusahaan kayak Pertamina membagi-bagi beasiswa kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di daerah 3T, terluar, terjauh dari Indonesia, gitu ya. Nah, apakah Pertamina langsung mendapatkan manfaatnya? Mungkin tidak langsung, gitu ya. Tapi yang pasti penerima manfaatnya masyarakat tidak hanya sekejap saja, tidak hanya dalam jangka pendek. Nah, sampai sini ya bedanya. Nah, yang berikutnya yang disyaratkan atau yang bisa fulfill Carroll Pyramid itu adalah strategi CSR. Contohnya apa, Bu? Contoh. Sebenarnya kita bisa klik di PPT saya yang pertama, minggu pertama, itu ya contohnya proyeknya Marta Tilaar, karena pada saat itu saya dan Bulia dapat proyek untuk ngerjain CSR-nya Marta Tilaar, dan itu untuk submit ke UN waktu itu ya, waktu itu masih FN. Nah, strategi CSR, contoh yang paling sederhana atau paling sering dipakai, Anda nanti mungkin juga bisa googling, itu adalah kecap bangun. Minggu lalu saya sudah cerita kecap bangun nggak di kelas ini? Oke.
Unilever, oke, memiliki line produk, salah satunya adalah kecap bawang. Oke. Nah, yang dilakukan oleh Unilever adalah dia melakukan program CSR membantu petani-petani kedelai hitam, oke, di suatu desa tertentu, gitu ya, dididik, gitu ya. Jadi petani-petaninya itu kelompok presenter boleh duduk ya. Applause dulu untuk kelompok presenter. Tapi ini tetap ya, tetap karena nanti ada bisa kalau ada pertanyaan ada langsung dijawab. Contoh misalnya kecap bambu, teman-teman. Unilever ngide gitu ya, ngide karena dia berangkat dari melihat kebutuhan petani pada saat itu, gitu ya. Melihat kebutuhan, oh ternyata untuk mendapatkan dari perusahaan dulu, untuk mendapatkan sumber bahan baku kedelai hitam untuk produk kecapnya itu ternyata perusahaan juga harus import, oke. Cost untuk import kebanyakan import gitu ya. Kualitas ataupun volume kuantitas kedelai hitam lokal itu sangat sedikit, sehingga untuk memenuhi produksi kecap bamo perusahaan Unilever itu membeli dari luar negeri, oke. Dan itu dampaknya ke cost raw material yang juga cukup tinggi. Anda lihat ya, Anda perhatikan saat saya memberi contoh ini di mana peran AM-nya, oke. Nah, pada saat itu perusahaan memikirkan bahwa aduh kalau seperti ini nanti harga kedelai itu juga fluktuasi naik turun. Gimana caranya untuk mengatasi harga kedelai yang naik turun? Anda mungkin juga sudah belajar. Maka perusahaan kebanyakan untuk membeli komoditas-komoditas seperti itu dia hedging, gitu ya. Di hedging itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya hedging sih. Apa? Lindung nilai, ya ada istilah bahasa Indonesia-nya, ya. Lindung nilai, hedging, kontrak gitu ya, untuk beberapa bulan ke depan, untuk beberapa tahun ke depan itu biayanya dikunci, gitu, oke. Nah, tapi pada suatu saat ini sangat fluktuatif sehingga perusahaan-perusahaan atau petani-petani yang ada di luar, gitu ya, itu pun tidak mau di-hedge dalam kurun waktu yang jangka panjang, sehingga akhirnya raw material kedelai ini sangat fluktuatif. Oke. Anda bayangkan kalau Anda beli kecap gitu ya, hari ini Anda beli misalnya Rp1.000 satu bungkus, terus nanti kalau minggu depan Anda beli lagi, oh ternyata udah naik jadi 3.000, terus bulan depan Anda mau beli kecap lagi, naik lagi satu bungkusnya jadi 7.000, terus nanti 2 bulan lagi Anda beli, ternyata harganya turun jadi 500, itu kan membuat pasar sangat kacau gitu ya. Nah, untuk mengatasi ini perusahaan ngide gitu ya. Kenapa sih petani-petani lokal kita tidak bisa memenuhi kualitas ataupun kuantitas kedelai hitam? Maka diambillah sampling gitu ya. Ada suatu pertanian kedelai di suatu daerah gitu ya. Saya lupa Jawa Barat kalau nggak salah, di Jawa Barat misalnya di desa X gitu ya. Maka perusahaan melakukan CSR dengan cara membina kelompok tani kedelai hitam, dibina, diajarin cara memilih bibit kedelai hitam yang baik, cara menanam kedelai hitam yang baik, cara merawat sampai dengan cara memanen kedelai hitam yang baik. Jadi kalau dalam masa pertumbuhan itu gimana caranya untuk mengatasi supaya nggak kena hama dan lain sebagainya, untuk menjaga kadar airnya dan lain sebagainya, cahaya, itu diajari semuanya. Tidak hanya diajari seperti itu, tetapi perusahaan juga memberi benih, memberi bantuan bibit benih kepada petani-petani tadi. Oke, Anda lihat perusahaan mengeluarkan biaya untuk hal seperti ini. Dia nggak langsung menerima manfaatnya, buat duit istilahnya. Oke, mengajarin petani, memanggil expert gitu ya, mengambil ahli-ahli pertanian gitu ya dari IPB untuk ngajarin petani, mengamati selama berapa bulan dari biji kedelai dari benih sampai jadi masa panen. Ini cost buat perusahaan. Oke. Lalu setelah panen maka
perusahaan memfasilitasi petani-petani tadi supaya nggak pusing. Halo semua petani, ini kan hasilnya sudah bagus, maka Anda nggak perlu repot-repot mikirin gimana cara menjual kedelai hitam Anda. Semua kedelai hitammu berikan atau jualah ke perusahaan Unilever. Oke, Anda menjadi suppliernya Unilever karena kita butuh raw material. Anda lihat cost and benefit-nya. Saat-saat sebelumnya Unilever komposisi untuk membeli raw material kedelai itu cost-nya adalah cost import gitu ya. Jadi bahan bakunya itu membeli dari luar negeri. Nah saat ini setelah petani-petani yang dibinanya tadi, oh ternyata kualitasnya sudah sama nih, nggak kalah dengan kualitasnya kedelai ekspor gitu ya, kedelai dari luar negeri, kedelai dari luar negeri, dan ternyata setelah dipakai, oh ya pas, oke. Maka perusahaan bisa menghemat, bisa efisien gitu ya, dan juga mendapatkan jaminan suplai bahwa dia bisa mengharapkan hasil panen petani tadi untuk suplai ke perusahaannya. Nah, sampai sini. Dalam hal ini perusahaan sudah berhitung, akuntannya berhitung total biaya yang tadi dikeluarkan perusahaan dari membina, mendidik, memberi bantuan benih dan lain sebagainya tadi, sampai dengan menunggu sekian lama gitu ya, returnnya dari petani tadi, returnnya oh ternyata menjamin ketersediaan supply, sehingga di masa-masa yang akan datang kalau dulu 90% raw material itu dari import, maka sekarang paling enggak dari lokal itu sudah bisa memberikan 60%, sehingga saya cuma import itu 40%. Kebayang sampai sini teman-teman? Di sisi lain, mengatasi isu sosial, mengatasi isu-isu tadi ya, kesulitan ekonomi dari petani yang miskin, petani yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, petani yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena tadi nggak tahu cara panen karena selalu gagal, terus nggak tahu jual kedelai ternyata nggak diterima di mana-mana karena kualitasnya jelek. Perusahaan mengatasi isu sosial, perusahaan mengatasi isu lingkungan dengan cara membantu petani untuk mengajari gimana cara merawat lingkungan lewat menanam kedelai yang baik dan benar. Sampai sini bisa nangkep. Nah ini yang disebut dengan strategi CSR. Apa maksudnya? Ini membuat perusahaan mau tidak mau dia akan melakukan CSR ini terus. Mau tidak mau dia akan melakukan program ini seterusnya selama dia memproduksi kecap. Kenapa? Karena dalam strategi CSR yang menerima manfaatnya itu bukan hanya petani, tapi secara langsung perusahaan itu juga terima manfaat dari aktivitas social responsibility yang dijalankannya. Nangkep nggak sampai sini? Kebayang nggak? Waktu Anda membandingkan perusahaan itu cuma ngasih bantuan sembako, bantuan bencana alam, atau waktu perusahaan itu mengeluarkan dana untuk membangun puskesmas, untuk membangun sekolah, untuk memberi beasiswa, dengan program CSR perusahaan yang tadi saya ceritakan, misalnya programnya kecap bangun tadi. Kebayang nggak bedanya, teman-teman? Nah ini yang disebut dengan strategi CSR. Perannya akuntan manajemen harusnya bisa menunjukkan hitung-hitungan cost dan benefit kepada pimpinan perusahaan atau kepada pemilik perusahaan, supaya perusahaan itu memilih waktu dia mau memutuskan melakukan program CSR, pilihlah model-model yang seperti ini, jangan yang kayak gini. Karena benefitnya itu kembali ke perusahaan lagi. Waktu kita bicara economic responsibility, legal responsibility, etik, sampai dengan filantropik, sebenarnya semua tanggung jawab sosial perusahaan itu ujung-ujungnya kembali ke perusahaan. Dengan perusahaan ini sustain, dia juga mensustainkan, membuat kondisi sustainability untuk seluruh lingkungan yang ada di dekatnya ataupun yang jauh kalau kita bicara filantropi. Kenapa sampai sini?
Ada komentar? Ada pertanyaan? Untuk kelompok presenter, kelompok 2 tadi mau menyumbangkan tadi kesimpulannya, sudahkah? Belum. Kelompok 1, jika tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar, aplaus untuk kelompok presenter. Terima kasih. Oke. Ini kelompok itu pertanyaannya untuk kelompok presenter. Silakan datang. Ya. Ya, sampaikan aja. Mungkin enggak? Mungkin nggak perusahaan itu melakukan CSR, tapi dia justru bukan nggak mengikuti SDGs ya. Soalnya tadi ada dijelasin kalau CSR itu nggak harus sejalan sama SDGs. Tapi dia melanggar SDGs-nya saat melakukan CSR itu mungkin nggak. Apa contohnya misalnya? Apakah mungkin Bu dia melakukan CSR tetapi melanggar SDG gitu ya? Dan mungkin kayak dia donasi atau charity apa gitu, tapi mau menggunakan pekerjaannya atau gimana? Silakan. Apa contohnya? Apa yang ada di benak Aziz? Contohnya gimana bisa? Kalau saya pikirnya kayak perusahaan itu donasi atau charity, tapi kalau membebankan karyawannya kayak jadinya karyawan itu kerjanya overtime atau apa, tapi nggak ada dedikasi atau apa. Oh, oke. Perusahaan ini dia bagi-bagi sembako gitu ya, memberi donasi, bagi-bagi sembako, oke bagi-bagi, banyak yang berkekurangan, oke kita bagi-bagi. Tapi di sisi lain, dalam operasional sehari-hari, seringkali kalau karyawannya perusahaan itu lembur, itu enggak dibayar sesuai dengan ya dia lembur gitu ya, dianggap ya sudah lembur nggak lembur ya bayarannya sama gitu. Itu jadi sih kalau saya pikir lebih ke pas melakukan CSR-nya itu, jadi pas donasinya kayak karyawannya kan belum, tapi kalau yang program ini anggapannya ya perusahaan mungkin mereka secara sukarela aja. Oke. Pada saat perusahaan memiliki program bagi-bagi sembako, itu kan di luar jam kantor, gitu. Nah, di luar jam kantor tadi, perusahaan itu istilahnya meminta karyawan untuk bantuin bagi-bagi, gitu ya, untuk bantuin bagi-bagi. Jadi karena namanya sukarela, jadi saudara-saudara karyawanku sekalian, Anda melakukan ini tidak ada uang lemburan tuh ya, tapi kita semua bagi-bagi sembako, gitu ya. Nah ya silakan kelompok presenter, kalau kayak gitu gimana? Ini kalau menurut saya pribadi ya, itu sangat mungkin bisa terjadi. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal mungkin pemikiran perusahaan yang mereka mau kan menyimpan kos, misalnya nggak dibayar, ya itu balik lagi ke perusahaannya apakah sehat atau enggak. Karena kalau misalnya kita mau berdalih dengan hukum, misalnya undang-undang ketenagakerjaan kan, kalau misalnya kerja di luar jam kerja sudah dibayar kan, karyawannya juga dirugikan kan. Jadi memang pada akhirnya ya itu sangat terjadi. Tapi kalau misalnya kita mau menilai apakah itu baik atau enggak, atau misalnya bagaimana dihindari, ya kita berdalih dengan hukum itu sendiri. Di satu sisi mungin ada catatan hukum peraturan ketenagakerjaan saat perusahaan itu mempekerjakan karyawan di luar jam kerja, maka perusahaan itu wajib memberikan upah lembur. Ada hitungannya kalau di Permenaker gitu ya, ada hitungannya. Setiap 1 jam per jam di luar jam kerja itu hitungan lemburnya itu ada. Ya. Apa 0,73 atau berapa gitu ya? Ada itu peraturan Permenaker, peraturan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, di sisi yang lain, oke, dari aspek etis, perusahaan juga berpikir, wah, ini kan saya meminta kesediaan karyawan saya, gitu. Kesediaan semua teman-teman seperusahaan, teman-teman karyawan seperusahaan.
karena ini kan kita berlaku, ini kita melakukan aksi sosial, aksi kepedulian. Masa iya kita melakukan aksi sosial terus kita minta juga dibayar? Ini ya jadi sukarela. Misalnya perusahaan ngomong kayak gitu ya, etisnya lah, kalian kan sudah dapat gaji full, tapi kan masih banyak saudara-saudara kita di luar yang berkekurangan. Yuk ini kita sisihkan hasil perusahaan, sama-sama kita bantu bagi-bagi. Tapi ini dorongannya, niatnya adalah niat sosial ya. Kita belum bantu. Jadi untuk membantu harusnya ya ikhlas, nggak perlu lagi etikanya ya, nggak perlu untuk bantu kok masih minta bayaran. Katakanlah perusahaan menganut paham etik responsibility, dia mengajak semua karyawannya untuk sukarela. Enggak, kalau kita bantu ya sudah, bantu itu ya ikhlas aja, nggak usah nunggu aku dibayar berapa. Kalau dibayar sedikit ya aku nggak membantu. Nah, seperti itu. Gitu pertanyaannya. Jadi gimana? Minggu lalu kan kita sudah membahas ya bahwa saat kita mendiskusikan Carroll piramid, bukankah di dalam Carroll piramid dalam penerapannya, yang pasti harus dipenuhi oleh perusahaan adalah yang paling fondasi, ya, economic responsibility. Ya. Perusahaan dikatakan dia social responsibility jika pastinya kita bisa confirm bahwa perusahaan itu economic responsibility. Berikutnya, perusahaan di negara-negara berkembang kebanyakan berhenti di sini, gitu ya. Lalu minggu lalu kita sudah membahas ini. Terus di contoh terakhir, pertanyaannya adalah mungkin nggak perusahaan ini melakukan semuanya? Ternyata mungkin, dengan contoh yang Orange State, perusahaan insurance minggu lalu, gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya, apakah dimungkinkan ada kemungkinan antar setiap responsibility ini saling konflik? Tahu nggak sih itu minggu lalu? Ada kemungkinan konflik. Bisa jadi perusahaan ini, gitu ya, di kelas ini ya. Misalnya itu tadi ya, perusahaan rokok gitu ya, atau perusahaan minuman keras, atau perusahaan senjata perang gitu ya. Secara ekonomi itu dia nggak memenuhi, tetapi dia bagi-bagi beasiswa, tetapi dia bagi-bagi sembako, seolah-olah dia etis gitu ya, seolah-olah gitu ya, dia etis. Tapi kita lihat, waktu kita ngomong etis tidaknya itu patokannya pada SDG, maka di SDG nomor berapa saya nggak tahu, saya lupa, itu ada agenda yang ngomong responsible consumption gitu ya, resource consumption. Apakah dia bertanggung jawab waktu dia ngambil raw material dan dia melakukan proses produksi. Nah kalau dia etisnya juga nggak masuk, ekonomiknya nggak masuk, nah apakah kita bisa ngomong bahwa dia itu social responsibility? Seperti itu gitu ya. Untuk contoh perusahaan tadi, kita lihat secara economic responsibility perusahaan ini memenuhi dulu gitu. Ya. Kalau misalnya ternyata dia jualan produk makanan, tetapi makanannya itu dikasih bahan-bahan kimia tidak bertanggung jawab, sudah terus. Nggak usah ngomong bahwa dia itu meminta karyawannya untuk bantu donasi, sukarela dan sebagainya, itu sudah terus. Karena secara ekonomik dia ternyata sudah tidak memenuhi, gitu ya. Nah, begitu kita lihat, ternyata perusahaan itu cukup bertanggung jawab, produknya itu dia menggunakan bahan baku dan melakukan proses produksi, dia jualan produk ataupun dia berjualan jasa, itu sebenarnya mengikuti tanggung jawab penuh gitu ya, tidak merugikan customer. Ya sudah, berarti kita tinggal lihat apakah dia melanggar aturan. Apakah dia melanggar aturan tadi? Apakah memang karyawannya itu tadi disuruh kerja pada saat di luar jam kerja? Jika definisi kerjanya definisi kerja departemen akunting misalnya itu adalah melakukan ya sehari-harinya dia membuat jurnal, terus membuat laporan keuangan, terus waktu di luar jam kerja
dia nggak ngerjain itu, tapi dia misalnya berdiri atau masuk ke panti asuhan gitu ya, membagi-bagi sembako. Nah, apakah itu bisa dibilang definisi kerja sehingga si karyawan tadi nuntut, loh aku kok nggak dibayar? Kan enggak. Berarti dia tidak melanggar legal juga. Gitu ya. Kita lihat sekarang etisnya. Etis nggak kalau karyawan itu meminta kesediaan karyawannya, perusahaan meminta kesediaan karyawannya untuk ikut berbuat baik kepada sesama yang berkekurangan. Dia melanggar etika enggak? Kalau misalnya, aturan etikanya apa? Dalam mata kuliah asli, saat kita bicara CSR, aturan etika kita mengacu pada SDG. Oh ternyata dia addressing SDG, mengurangi kelaparan. SDG nomor 2 gitu ya, mengurangi kelaparan. Berarti perusahaan ini etis. Nah terus apa yang dilanggar? Gitu ya. Oke. Clear ya teman-teman? Ada lagi komentar? Pertanyaan? Ya. Saya mau tanya, jadi yang tadi kegiatan CSR-nya itu masuk akun apa ya kalau di lapangan? Ya itu pertanyaan untuk Anda tadi. Anda tidak membahas detail artikel 1. Sejauh ini, kalau kita lihat dari penelitian-penelitian empiris ya, artinya mereka mengambil data dari perusahaan-perusahaan, nanyain perusahaan itu biasanya mencatatnya under akun apa sih untuk biaya-biaya CSR-nya. Oke. Tidak hanya di perusahaan menengah, tapi di perusahaan-perusahaan besar, bahkan di perusahaan-perusahaan besar, BUMN besar pun, itu ada BUMN yang mencatat kegiatan-kegiatan aktivitas CSR-nya itu di bawah sales expense. Jadi di treat as marketing expenses, gitu ya. Diakui, dicatat dan diakui sebagai biaya-biaya di bawah akun atau menjadi tanggung jawabnya Departemen Marketing. Semua biaya operasionalnya Departemen Marketing, nah biaya-biaya CSR itu dimasukkan ke situ. Oke. Ada company ternyata di Indonesia lumayan banyak yang memasukkannya ke sana, gitu ya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang mencatatnya itu sebagai other expense aja, sebagai administration, gitu ya. Misalnya tadi kayak dia nyumbang sembako, gitu ya, tiba-tiba aja. Oke, kayaknya kita ini ada undang-undang, ada aturan harus nih melakukan CSR. Ya sudah, tolong finance keluarkan 5 juta, belikan sembako, minyak, beras, dan apa itu telur. Nanti kita bagi-bagi aja hari Sabtu, kita bagi-bagi di seputar perusahaan misalnya seperti itu. Nah terus biayanya dimasukkan kemana? Ya udah dicatat di administration expense aja, catat aja di admin gitu, biaya-biaya admin seperti itu. Tapi bisa juga perusahaan melakukan CSR, misalnya, oh saya mencoba menurunkan emisi karbon dari proses produksi saya. Saya mengubah atau saya menginstal mesin untuk menurunkan, untuk memperbaiki proses produksi sehingga polusi atau polutan yang biasanya keluar dari pabrik dari hasil proses produksi itu asapnya sangat hitam gitu ya, sehingga sangat karbonnya sangat tinggi. Nah ini saya ganti gitu ya, saya mengganti demi apa? Salah satu inisiatifnya adalah karena saya mau peduli lingkungan, saya nggak mau mencemari nambah-nambah rate-nya emisi karbon. Maka dia mengganti mesin proses produksi tadi dengan mesin yang lebih ramah lingkungan. Soalnya mencatatnya kan sebagai Anda membeli aset gitu ya. Jadi melihatnya di situ. Tetapi perannya akuntan manajemen pada saat kita melihat CSR, Anda hitung cost and benefit-nya. Dengan kita keluar investasi aset ini, kita akan masuknya apa ini? Oh ternyata emisi karbon kita itu prediksinya akan turun. Biasanya setiap tahun misalnya 1000 ton, tapi dengan adanya mesin ini waktu display dan mencoba trial dengan vendor ini katanya sih dari 1000 ton bisa jadi hanya 200 ton. Wah saya berarti hemat, saya berarti bisa
bisa menurunkan emisi karbon. Nah, itu nanti di costing tadi, divaluasikan berapa memangnya dengan aturan karbon counting. Kita bicara karbon counting masih nanti minggu berapa gitu ya. Itu ya. Contohnya kalau peran akuntan manajemen tadi ya, dalam prosesnya si Unilever itu, kecap bako itu, akuntan manajemen sangat berperan dalam menghitung berapa biaya yang dikeluarkan, tidak hanya biaya-biaya jangka pendek, tapi mereka tuh kayak bikin hitung-hitungan cost and benefit. Oke, kalau dulunya waktu membeli raw material dari import itu costnya habis sekian, fluktuasinya sekian. Kadang kita tuh harus memaintain standar cost meskipun harga kedelai naik, tetapi karena kita tidak mau menaikkan harga jual, akhirnya kita motong profit kita jadi tambah sedikit. Makanya kita ganti dengan setelah kita membantu petani, memang keluar biaya sih macam-macam, tetapi ternyata dalam jangka waktu 3 tahun itu bisa benefitnya lebih dari biaya yang kita keluarkan di awal waktu kita training dan lain sebagainya untuk petani. Seperti itu. Di sisi lain kita menurunkan hidden cost gitu ya, external failure, supaya petani tidak komplain gitu ya, tidak demo bahwa wah ini perusahaan kedelai, perusahaan kecap Indonesia tidak memperhatikan petani lokal, tapi semuanya membeli petani dari luar negeri. Ada menjamin supaya Anda tidak kapanpun tidak akan dituntut oleh pemerintah bahwa Anda tidak peduli pada petani lokal sehingga izin Anda dicabut. Anda menghindari biaya-biaya yang hidden seperti itu. Itu perannya akuntan manajemen. Hitungnya itu nggak cuma hitungan kos yang lalu, hitungan kos sekarang, tapi prediksi kos yang akan ditanggung ke depannya itu seperti apa. Itu informasi yang dibutuhkan oleh direksi atau owner dalam rangka dia mau melakukan CSR yang seperti itu. Gitu. Komentar? Pertanyaan? Masih ada? Apakah materi hari ini terlalu sulit? Anda bisa belajar sendiri di rumah, dikasih materi terus Anda belajar. Ya, Bu tadi seperti yang Bu Judin jelaskan, semuanya sebenarnya saya sudah jelas, sudah ngerti. Waktu saya baca artikel, waktu saya ngerjain PPT, sudah ngerti itu. Kalau ada diskusi di kelas. Masih ada komentar? Pertanyaan? Jika tidak ada komentar dan pertanyaan, Anda sudah sangat jelas dan sangat lelah dan sangat males rasanya bosan banget. Terima kasih, selamat sore. Masih